いつだって何千何万何億回でも間違えて Honkai Star Rail, game yang awalnya aku mainin karena ada event collab dengan Fate Stay Night. Dan pada akhirnya aku menyukai game ini, meskipun event Fate-nya ngampas. Dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk berkunjung ke universe lain tempat Doxley Kuru-Kuru. Pada awalnya aku gak tertarik sama HSR, karena menjelajah banyak planet di luar angkasa, itu biasanya ada unsur mecha, yang aku kurang suka. Karena biasanya robot lagi, besi lagi. Kadang ada yang wangi tapi dalamnya besi lagi. Aku lebih suka fantasi abad pertengahan, karena di samping haremnya, aku suka lihat spam skill. Apalagi kalau ada mekanismenya, dan world buildingnya bagus. Dan ketika nyoba HSR, awalnya aku bosan, apalagi Belobog itu banyak besinya. Tapi waktu lawan bos itu musiknya mantap. Baru ketika masuk ke Luofu, suasananya mulai beda. Mirip seperti dunia para kultivator Cina, tapi lebih modern. Ada kapal angkasa dan kereta goib. Ditambah kita menjelajah ke berbagai planet, dan keberadaan sosok hampir setara Tuhan. Dari situ aku mulai menikmatinya, hingga tanpa sadar Luofu sudah berakhir, dan berganti ke Penacony, planet perayaan. Di sini aku makin digempur dengan banyak istilah asing yang aku gak tahu. Dan yang aku tangkap adalah Penacony berubah menjadi sebuah panggung besar, penuh dengan banyak drama, kasus rumit dan pertemuan banyak orang-orang OP. Dan kita mengurus kasus-kasus itu seperti seorang detektif. Tapi ini lebih seru daripada dua cerita sebelumnya. Kemudian tibalah kita ke cerita terbaru, Amporus. Suasana di sini ditambah satu kata yang familiar, mengingatkanku pada Lost Belt 6. Satu kata itu adalah ramalan. Dan kupikir ceritanya akan 11-12. Tapi ternyata aku salah. Ceritanya lebih bagus dari yang aku kira. Siapa sangka kalau Amporus adalah dunia berbasis data. Kita ngobrol sama AI. Kita merasa sudah berjuang dengan banyak pengulangan. Tapi kita sebenarnya menari di telapak tangan seorang dewa yang sangat kuat. Overall ceritanya bagus, karakternya bagus, dan musiknya juga bagus. Tapi Legos ini gimana? Jadi developer kok gak becus? Kalau map langit belum ada, fitur luar angkasa belum kebuka, ya kasihlah update patch, bansos, perbaikan bug, biar masyarakatnya agak bosan, dan gak mempertanyakan kenapa mapnya sempit. Apalah Legos nih? BTW ini Kailus masuk Amporus pakai tubuh asli atau tubuh data ya wey? Aku juga masih bingung kenapa gak ada yang pakai baju astronot. Tapi ini fiksi jadi bisa dikesampingkan. Untuk event Fate aku punya harapan besar pada awalnya. Tapi kok gini, banyakinlah adegan epicnya. Terus ada NPC jadi pahlawan. Ini pahlawan mana? Pahlawan Amporus? Mending Paimon. Dan harusnya ceritanya lebih bagus. Seperti Gilgamesh muncul pakai tubuh Midei. Kemudian Excalibur versus Enema Elise. Terus ini kan collabnya sama UBW. UBW-nya nggak ada di cerita, dan Chu malah jadi NPC. Karakter template, aset template, dubbingnya minim. Alasan di sana ada cawan sushi dan apakah asli atau palsu juga masih belum jelas. Sebenarnya masih banyak kurangnya, tapi langsung aja kita masuk ke gameplay. Yang aku suka dari game turn-based kayak FGO dan HSR adalah bisa main meskipun sibuk, dan cara ningkatin karakternya cukup mudah. Selama ada stamina, kalian bisa farming sepuasnya. Kalau di Genshin naikin levelnya lama kali, Wak. Nyari bahan kesana kemari kadang ketemu kadang enggak. Dan apalah daya ketika story terhalang level adventure. Jadi makin lama. Kalau di HSR, level akun dan karakter rendah pun masih bisa push story. Jadi aku punya banyak stellar jade untuk gacha sobri. Gak dapet Paimon tapi dapet carry dari 10 kali spin. Ada fitur nanggung seperti karakter support, yang gak bisa dipakai di main story. Atau aku aja yang gak tahu caranya. Tapi di FGO kita bisa pakai support, hampir di setiap pertempuran. Kecuali keadaan khusus. Aku juga nemu kesamaan seperti Lycon dan Craft Izen. Tapi Lycon khusus di HSR lebih OP daripada Craft Izen khusus di FGO, kecuali milik Heracles. BTW di FGO kalau kita kalah kita bisa menyogok sistem dengan SK. Kalau diterapin di HSR kayaknya mantep. Terus kalau bisa tolong perbanyak jenis musuhnya, karena melawan musuh yang sama di setiap event itu membosankan. Dan itu aja untuk Yeping kali ini. Like jika suka video ini. Jika ada saran, masukan atau apapun silahkan komentar, dan subscribe bila perlu.